pandu acara hari ini. Langsung saja dimulai untuk sosialisasi kepada Ketua PPLN Pak Ruki Sofyan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elia ya sebagai MC pada hari ini. Kami sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kami datang terlambat karena kami tadi harus sholat Jumat terlebih dahulu. Jadi mohon dimaafkan ya. Nah sebelum saya mulai dengan sosialisasi, sebelum saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Ruki Sofyan. Alhamdulillah diamanahkan dari KPU Pusat sebagai Ketua PPLN. Apa sih PPLN itu? Panitia Pemilihan Luar Negeri. Jadi kami di sini bertugas untuk membantu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian untuk bagaimana caranya memilih untuk pemilihan umum 2024. Kemudian yang saya perkenalkan, ini Bu Yanti, mungkin bapak ibu sudah kenal semua. Bu Yanti adalah anggota dari PPLN. Kemudian Bu Elia, ya udah kenal semua ya? Ya kenal. Pak Arif kalau berdiri pasti udah pada kenal semua ya. Ini Pak Arif. Pak Arif. Pak Arif ini adalah pelaksana sekretariat di PPLN. Ada lagi satu lagi Pak Usman. Mohon maaf Pak Usman hari ini tidak bisa hadir. Ya tadinya sudah berencana untuk hadir. Beliau sebagai sekretariat. Jadi di sekretariat itu ada dua, Pak Usman sekretariat, pelaksana sekretariat Pak Arif. Kami adalah satu tim di PPLN untuk panitia pemilihan luar negeri. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kita karena niat kami ke sini sosialisasi, tapi yang paling utama adalah kami pengen kenal sama ibu-ibu semua. Silaturahim sih yang paling penting ya Bu ya. Iya Pak. Kalau untuk bagaimana cara memilih, apa itu pemilu, saya rasa ibu-ibu sudah paham semua. Karena ini bukan merupakan pemilihan yang pertama mungkin bagi Bapak Ibu sekalian, tapi bisa saja menjadi pemilihan yang pertama, ya. Saya lanjut sambil kita menunggu makanan ya Bapak Ibu. Sebenarnya saya pengennya makan dulu, kita santai saja. Cuma mengingat waktu yang terbatas, jadi saya memaksimalkan untuk sosialisasi terlebih dahulu sambil kita tunggu makan. Habis itu kita santai-santai saja. Tidak formal, silaturahim tujuannya. Oke, pertama kita akan mengadakan pemilihan umum seluruh Indonesia itu tanggal 14 Februari 2024. Seluruh Indonesia akan berbeda dengan luar negeri karena ada perbedaan waktu. Nah, kami di luar negeri ini termasuk kita ya dikasih untuk memutuskan waktu kapan dilakukan pemilu di Bangladesh dan Nepal. Kami pikir-pikir waktu yang tepat itu adalah hari Jumat, itu tanggal 9 Februari 2024 dengan harapan semua bisa hadir karena kami di Bangladesh itu liburnya Jumat sama Sabtu kan? Iya Pak. Pak, Ibu, iya betul. Kita pilih Iya. hari Jumat. Hari Sabtu saya takut ada kesibukan dari Bapak Ibu sekalian, masuk yang sekolah anak-anaknya. Tapi kalau hari Jumat benar-benar kita tentukan waktu untuk pemilihan umum. Oke, itu ada yang kita bagikan itu bisa dibaca-baca karena kalau saya baca satu persatu rasanya bisa selesai sampai malam kan? Gitu ya? Iya Pak. Karena kita niatin silaturahim, poin-poinnya saja yang saya sampaikan. Siap, siap. Pertama, tanggal 9 kita melaksanakan pemilihan umum. Ya. Yang kedua, saya ingin tanya Bapak Ibu sekalian, yang memilih melalui TPS ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6 TPS. Paham ya TPS ya? Tempat pemungutan suara. Itu Ya. nanti adanya di KBRI, Ya, di Pak. KBRI Dhaka ya, di Embassy gitu ya. Ya. Nah, kita akan melakukan pemilihan umum itu dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Kita maksimalkan maksimal 10 jam. Ya, kalau bisa lebih cepat lebih baik. Kami akan berusaha membuat bilik suara lebih banyak supaya tidak banyak antrian. Karena total seluruh WNI baik itu Bangladesh dan Nepal itu sebanyak 379 WNI yang sudah terdaftar. Itu ada di Bangladesh dan ada di Nepal. Ya, laki-lakinya berapa? Ini luar biasa. Laki-lakinya hanya 61 Pak. Menarik buat saya di sini.
61. Waktu kemarin kita ke Bali ada bimbingan teknik, bukan liburan ya Bu ya, bimbingan teknik, ditanya sama Pak Ketua, data berapa DPT-nya? DPT itu daftar pemilih tetapnya. Saya bilang 379 Pak. Komposisinya berapa? 61 laki-laki, 318 perempuan. Itu ketua KPU ini. Oh, bisa? Iya Pak. Ternyata orang Indonesia banyak diminati Pak sama orang Bangladesh. jadi alhamdulillah. Jadi banyak WNI kita yang alhamdulillah menikah sama orang Bangladesh. I'm so sorry for Bangladeshi. I talk with bahasa atau Inggris ya. Jadi mungkin bisa ditranslate lagi dari ibu. Boleh. Jadi itu biar tidak banyak waktu yang berbuang gitu ya. Kemudian yang TPS yang paling penting ya. Yang pos. Ada dua. Yang kedua adalah pos. Yang pos nanti sisanya ya. Ibu-ibu kalau yang pos berarti menunggu di rumah. Ya. Nanti akan ada kurir yang akan datang untuk mendatangi rumah ibu untuk mengantar surat suara. Nanti ibu hanya mencoblos memilih surat suara itu. Ya. Jadi dibawa ke dalam, dicoblos, ditusuk misalkan pilihan yang mana, nanti dikembalikan lagi ke kurirnya. Jadi hari itu dikasih, hari itu ditungguin sama kurirnya, langsung diambil itu surat suaranya. Langsung ya. Kita kalau nunggu lama-lama, karena kami khawatir kalau kami kasih hari ini sampai, namanya ibu-ibu masak lah. Iya Pak. Nanti ngurusin anak sekolah lah, ngurusin suami. Saya nggak mau waktu terbuang banyak, makanya kita pastikan langsung hari itu dikasih, ditungguin, diambil, langsung dibawa sama kurirnya. Jadi gak ada beban buat ibu-ibu semua. Kami pun panitia juga tenang. Surat suara yang kami berikan kembalinya juga 100%. Secara kami ketika 100, kembalinya 100 gitu ya. Nah itu untuk pemilihan secara pos ya. Ada dua, TPS dan pos gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, karena sekarang semua tahapan kami dilantik dari Februari 2023. Sampai dengan hari ini kami sudah melakukan seluruh tahapan pemilu. Nah sisanya adalah DPTB, proses tatapnya. Apa itu DPTB? Daftar pemilih tambahan. Apakah itu daftar pemilih tambahan? Daftar pemilih tambahan itu bila mana? Ada dari Indonesia. Dia ternyata bulan Februari 2024 datang ke Bangladesh. Tapi dia kan tidak terdaftar di daftar kami. Ya kan? Saya dari Indonesia datang ke Bangladesh tidak terdaftar. Saya adalah pemilih yang pindah domisili dari Indonesia ke Bangladesh, sehingga dia harus membawa bukti formulir. Begitu juga sebaliknya dari Bangladesh, ternyata ibu-ibu ini berubah panitia di Indonesia atau di Bangkok. Jadi suara ibu-ibu di sana juga bisa digunakan. Tapi kalau ibu-ibu tidak melapor ke kami, mohon maaf, kami tidak bisa bantu. Nah itu nanti ibu di sana itu menunggu dengan namanya daftar pemilih khusus. Dan pemilih khusus itu akan diberikan kepada ibu-ibu surat suara jika surat suaranya ada. Apa itu daftar pemilih khusus? Jadi begini, saya datang dari Indonesia ke Bangladesh. Saya tidak punya formulir apapun. Saya belum terdaftar. Seperti itu ya. Nah, saya sih ingin menginformasikan ke Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan 2 surat suara. Satu orang itu akan dapat 2 surat suara. Surat suara yang pertama itu untuk presiden dan wakil presiden. Itu 1 surat suara. Ya. Kemudian 1 surat suara lagi untuk apa? Akhir acara. PPLN punya souvenir buat ibu-ibu semua. Terima kasih. Jangan dilihat dari harganya ya Bu ya. Siap. Yang penting ikhlasnya. Yang penting manfaatnya. Video. Ayo Mbak. Dapat souvenir, kita dapat souvenir.
Dapat souvenir. Kasiwen. Kasiwen. Mbak Asise. 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 Zaman dulu, zaman dulu. Ini nama aku juga zaman dulu. Mulai acara akhir, ini sudah makan udah selesai tadi. Nah sekarang lagi ada pembagian souvenir. Ini dia. Fitri Hadi punya tanda-tanda. Ya Pak Yadi ada ngomong. Ibu Devi. Ibu silakan. Ibu Mariana. Mariana. Abdurrahman itu ya? Aitona? Oh, ini bu. Ayo Abdurrahman. Iya.